Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengenalan pola. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil coding kami yaitu memprediksi siapakah yang akan menjadi pemenang Piala Dunia tahun 2022 dari hasil dataset scraping data di Wikipedia sebagai data patokan kami untuk melakukan prediksi pada untuk prediksi siapakah yang menjadi pemenang pada Piala Dunia 2022 kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bagian codingnya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian coding, kami sedikit memberikan peringatan sebelumnya. Di sini kami akan melakukan scraping data dari Wikipedia. Jadi data-data hasil sebagai patokan tersebut, kami dapatkan hasilnya adalah atau data scraping dari Wikipedia. Yaitu kami di sini menggunakan Selenium untuk men-scraping datanya dan di sini formatnya adalah CSV. Di sini untuk get missing datanya, di sini route atau path URL sebagai scrapingnya dari Wikipedia. Dan di sini kami untuk scraping data dari tahun 1930 hingga tahun 2018 di Wikipedia juga. Dan di sini kami juga untuk mendapatkan data groups dari Wikipedia juga. Dan di sini untuk data cleaningnya. Jadi data-data historical itu nanti dibaca pada ini menggunakan modul Pandas tersebut. Dan selanjutnya ini adalah data visualisasi. Jadi data visualisasi ini kami di sini akan membaca beberapa data yang telah kami scraping menggunakan modul Pandas dan Matplotlib untuk menampilkan grafiknya. Oke, sedikit penjelasan pada pada part ini. Jadi di sini kita akan membaca sebuah file PSP namanya itu players22. Players22 ini ada dalam folder data yang gunanya untuk membaca data-data players. Dan lalu di sini ada array yang berisikan beberapa data di dalamnya, ada short name, age, nationality, dan yang lainnya. Coba kita running. Oke, tidak ada error. Di sini kita lihat, di sini ada kita Pandas as PD. PD ini adalah salah satu adalah modul yang ada di dalam Pandas yang gunanya untuk membaca file CSV, yaitu read CSV ini. Jadi kita di sini akan menselecting beberapa kolom. Jadi kita buat array sebuah variabel, lalu variabel tersebut kita isikan, kita buatkan array di dalamnya, yaitu ada beberapa data array, ada short name, age, dan yang lainnya. Lalu di sini kita akan buat sebuah array lagi yang di situ yang berisikan player-player missing yang ada pada World Cup atau Piala Dunia sebelumnya. Kita lihat outputnya, tidak ada. Dan ini adalah tim World Cup yang ada dari tahun 1930 hingga tahun 2018. Maksudnya 2022. Di sini kita mau mengeluarkan outputnya. Oh, tidak. Selanjutnya kita di sini mau mengecek apakah secara umum distribusi pada player-player atau pemain-pemain pada Piala Dunia 2020 dari 1930 hingga tahun 2018. Di sini kita akan mengimport modul yang namanya NumPy, lalu kita buat data hits plotnya di sini. Data ini kita telah dapatkan dari DF ini. Kita baca datanya dari sini. Lalu didapatkan hasil grafik dari 48 hingga 92. Lebih kurang grafiknya seperti ini. Hasil dari kita membaca data yang ada pada DF ini. DF yang telah kita definisikan di atas tadi ini. Selanjutnya di sini kita ada Dream Team World Cup Players. Di sini ada data-data seperti short name, age, nationality, dan potensi serta dan yang lainnya. Di sini ada player position ya. Dan di sini ada data, bentar, coba kita running outputnya lebih kurang seperti ini.
Dan di sini kita ada lagi sebuah mencari player-player dengan skill yang mumpuni tiap-tiap national timnya, tiap-tiap negaranya. Coba kita lihat outputnya. Di sini kita ada kode untuk mengecek data-data skillful players uh, yang ada pada data ini ya, yang ada pada data ini, yang telah kita baca ini. Jadi dapatlah hasil data-data skillful players yang ada seperti berikut ini. Yang selanjutnya di sini ada data skillful player ini, yang berarti yang pertama itu grafiknya Lionel Messi hingga yang terakhir hingga Al-Dawsari. Selanjutnya kita mau lihat data dari best squad per tim. Di sini kita lihat outputnya. Di sini ada salah satu metode untuk mencari squad atau squad terbaik masing-masing tim. Di sini kita lihat ada parameter nationality dan ada data array di sini untuk meletakkan data-data, ada players position, overall, dan potensial. Dan kita mengembalikan nilai return df best squad-nya. Kita lihat outputnya adalah berikut. Ini adalah data-data pemain terbaik per timnya berdasarkan data yang telah kita rujuk pada data players dua-dua ini. Oke, ini adalah grafik nationality atau negara-negara dengan potensi pemain terbaik, dimulai dari Spain hingga Meksiko. Ini adalah rata-rata data dari tahun 1930 hingga tahun 2018, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu di sini kita lihat ada best formation each team. Oke, di sini ada formasi yang digunakan ada 4-3-3. Ini dalam bentuk array, ada 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Lalu di sini kita lakukan perulangan untuk mengecek dictionary formation yang ada. Lalu didapatlah hasil sebagai berikut. Oke, ini belum kita running. Dan ini belum kita running. Oke. Oke, lebih kurang seperti ini. Tadi karena error, karena belum kita running dari atas ya. Ada Spain menggunakan menggunakan formasi 4-2-3-2-1 dengan rata-rata kemenangannya adalah 85%. Ini adalah salah satu bentuk prediksi kemenangan masing-masing nationality ya teman-teman. Dengan ini contohnya ada Brazil dengan England dengan formasi 4-4-2 mempunyai prediksi kemenangan adalah sebesar 84%. Data-data ini dihasilkan dari tahun 1930 hingga tahun 2018 seperti itu. Ini adalah data-data yang hasil scraping kita tadi. Kita lihat ke sebelahnya nih, ada data-data ini. Oke, selanjutnya di sini cuma ada data short name dan yang lainnya. Untuk best line up-nya, misalnya teman-teman bisa ganti di sini, misalnya jadi United States. Di sini ada data-datanya. Untuk best line up-nya. Oke, lebih kurang seperti itu penjelasannya dari saya. Saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Baiklah, melanjutkan dari apa yang teman saya sampaikan tadi. Di sini setelah melakukan scraping, kita melanjutkan dengan memanggil beberapa modul Python untuk analisis dan prediksi, yaitu Pandas dan SciPy. Untuk memanipulasi struktur data, mulai dari mengelola file seperti txt dan csv. Di sini ada Pandas sebagai PD, dan sini ada SciPy. Terus di sini kita mencoba membaca file CSV yang telah kita dapat tadi menggunakan
function dari Pandas yaitu read CSV, sama seperti di bawahnya kita mencoba membaca file CSV-nya dalam variabel df Victor. Terus di sini kita mengkalkulasi tim yang terkuat di antara beberapa grup, atau kita mengkalkulasi kekuatan tim. Di sini kita membuat variabel df home dari variabel df Victorial data dan memasukkan beberapa array, yaitu array ke-0 home team, array ke-1 home goals, dan array kedua away goals. Sama seperti di bawahnya. Lalu kita melakukan rename pada array yang sudah kita buat tadi dengan home team sebagai tim, home goal sebagai goal score, dan away goal sebagai goal conceded atau kebobolan. Pada kode berikut ini digunakan salah satu fungsi bawaan Pandas yaitu concat yang berguna untuk menghubungkan objek pada sumbu tertentu pada sebuah sumbu akses. Di sini dapat teman-teman lihat fungsi dari Pandasnya itu concat. Jangan lupa kita running dulu beberapa kode. Sini kita running agar tidak terjadi error. Coba running ulang. Nah, di sini dapat teman-teman lihat kalkulasinya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Jerman Barat adalah tim terkuat dari prediksinya, karena mengambil data dari tahun 1930 hingga tahun 2018. Dari data yang sudah kita dapat tersebut, dapat hasil prediksi yang dapat teman-teman lihat di sini. Jerman Barat memiliki goal score dengan 2,1 dan kebobolan 1,2. Dibandingkan yang lain, sepertinya Jerman Barat lebih unggul. Sudah, lalu kita running ini. Di sini kita masuk ke function predict point. Kita memprediksi poin dari setiap match. Pada proses ini kita akan melakukan perkalian antara masing-masing lambda seperti lambda goal score dan lambda kebobolan. Dapat teman-teman lihat di sini. Lalu kita membuat beberapa variabel atau 3 variabel untuk menampung probabilitas atau kemungkinan poin yang akan tercipta. Di sini kita membuat variabel prop home, prop away, dan prop draw. Lalu kita membuat sini number of goals home team dan number of goals away team. Karena ada 3 kemungkinan yang terjadi, lalu dikalikan dengan hasil output yang telah dilakukan pada perulangan, ditambahkan dengan nilai draw sama dengan 0. Setelah itu, kita mengembalikan nilai draw atau seimbang. Kita return kembali ke 0, 0. Lalu kita coba melakukan testing dari fungsi yang telah kita buat di atas. Di sini prediksi dari poin dari Brazil melawan United States yaitu 2,6 dan 0,2 digunakan oleh Brazil. Kita coba ganti dengan Argentina. Running. Dapat teman-teman lihat kembali di sini, dapat dibilang Brazil masih unggul atas Argentina yaitu dengan 1,8, sedangkan Argentina 0,9. Sedangkan baris bawahnya yaitu Qatar dan Ekuador didapatkan output 0 dan 0 karena Qatar baru masuk ke Piala Dunia pada tahun 2022, sedangkan dari data yang kita ambil dari scraping tadi, di sini datanya terbatas sampai tahun 2018. Jadi di sini kita belum dapat menentukan prediksi untuk Qatar. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Roy tadi dengan saya, Muhammad Fiardiansa.
Nah, di sini saya akan melanjutkan dari predicting World Cup atau yang lebih tepatnya dari group stage. Nah, dari DF Fixture Group underscore 48 ini kita ini functionnya yaitu ada fixture tag knockout, fixture quarter, fixture semi, dan fixture final. Pada kode berikut ini kita akan melakukan split data fixture pada SCV yang ada pada di dataset kita. Kita melakukan split data babak grup, perempat final, penyisihan, semi, dan final. Nah, itu dia. Ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang sudah kita. Nah, jangan lupa kita run terlebih dahulu untuk melanjutkan ke step berikutnya. Nah, di sini kita akan memunculkan atau memprint dari DX Fixture Group yang 48 itu. Nah, outputnya itu berisi Qatar Senegal yang Qatar melawan Ekuador pada tahun ini juga. Itu match pertama. Skornya 1. Dan selanjutnya ini data-data yang lainnya. Seperti yang lain juga. Ada match away dan match home. Yang memiliki match masing-masing. Selanjutnya, ini yang tadi itu gunanya untuk mencetak output dari tim yang ada di dalam grup yang tersisa. Selanjutnya ada for group index table. Ini gunanya untuk pada perulangan ini kita akan mensimulasikan pertandingan yang ada pada fixture yang sudah dikelompokkan. Kita harus mendapatkan nama dari masing-masing grup, yaitu ada 6 tadi grupnya. Pada baris selanjutnya, kita akan menyeleksi data nama tim pada 48 pertandingan. Dilakukan nested loop, yaitu dari for group index table ini, kita akan melakukan nested loop untuk mendapat nilai grup yang bertanding. Variabel home dan away berisi nilai array dan nama tim home dan away. Tiap tim akan bermain 6 kali pertandingan yang dibatasi. Maka pada DF fixture yang tadi akan kita bagikan dalam 6 kali match per tim, itu pada masing-masing row pada array berisi data frame berjumlah 6 pertandingan. Pada variabel point home and away diisi dengan metode predict point yang mana parameter pada metode tersebut berisikan nilai home dan away. Nah, selanjutnya pada pertandingan grup, logika yang ada adalah kita tidak dapat melakukan pertandingan yang ada pada tim dengan grup yang berbeda. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan predictable yang ada pada grup A. Kita jalankan. Nah, pada grup A ini ada 4 tim. Yang pertama itu Netherlands yaitu poinnya 8, Senegal poinnya 4 dan Ekuador poinnya 4 dan Qatar poinnya masih 0. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan variabel fixture knockout-nya. Yang dimana pada pencarian ini untuk tim yang gugur atau knockout, proses looping yang diperlukan dengan function location untuk mendapatkan data CSV yang sudah di scraping. Pada group winner, data diambil dalam file CSV diambil pada data array ke 0, sedangkan untuk data runner up yang ada pada file CSV diambil pada data array ke pertama atau ke 1. Lalu pada data fixture akan dilakukan proses replace data atau replace data lama atau pada data-data yang sebelumnya atau history pada tahun-tahun sebelumnya dan ditimpa pada dataset yang akan dicetak. Nah, hasilnya itu ini yaitu winner group A itu terjadi pertandingan 49. Runner up-nya grup B pada tahun 2022. Untuk grup C itu ada 50 pertandingan. Dan selanjutnya seperti yang ini kita sudah tampilkan. Nah, untuk selanjutnya
Eh, pada metode ini kita akan mencari pemenang yang telah diprediksi dari file DF fixture update yang ada pada tahun sekarang. Looping dilakukan pada variabel tersebut untuk mengulangi baris pada data set atau frame yang ada pada variabel point home, dan point away diisi dengan metode predict point yang berisikan parameter home dan away. Jika nilai point home-nya lebih dari nilai point away, maka pemenangnya adalah home team. Kalau tidak, maka pemenangnya adalah away team. Yang dimana outputnya ini Netherlands, yaitu melakukan 49 match atas perlawanan, skornya itu Wales. Argentina melawan Denmark, yaitu 50 skornya untuk tahun 2022. Tapi di sini pemenangnya belum ditentukan. Nah, selanjutnya ini ada DevGet Winner. Ini untuk menampilkan output menang knockout atau sistem gugur, ataupun orang yang akan tereliminasi. Dari indeks itu mengambil baris dari dex fixture update, dan untuk menghitung baris-baris yang sebelumnya itu dari each rows, dari home, away, untuk mengambil rows, home, dan away juga. Dan ini menggunakan if else juga untuk point home itu. Jadi di sini menentukan if-nya itu winner-nya adalah home, jika tidak winner-nya adalah away. Nah, baiklah, segini saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu Trinur Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Trinur Alif. Saya akan menjelaskan materi setelah teman saya tadi, yang itu tentang quarter final, semifinal, dan final. Baik, di sini kita akan langsung saja mencoba merunning coding ini. Yang pertama itu coding ini. Nah, di sini akan menampilkan output pemenang yang knockout, gugur, atau tereliminasi. Yang dimana tim A itu adalah Netherlands, Argentina, Prancis, England, Jerman, Brazil, Kroasia, dan Portugal. Di tim B sebagai away itu Wales, Denmark, Polandia, Senegal, Belgium, Uruguay, Spain, dan Switzerland. Kita masuk ke quarter final. Kita coba running coding ini. Nah, di sini pada metode ini kita akan mengupdate table value yang ada, lalu tetap melakukan looping di dalam prosesnya. Lalu pada proses looping, pada nilai indeks yang ada pada row dapat mengulangi data baris dalam dataset atau frame. Lalu variabel winner dibuat berisikan nilai DF fixture yang lokasi datanya ada pada array index winner. Lalu variabel match dibuat berisikan nilai DF fixture yang lokasi datanya ada pada array index score. Lalu pada data-data fixture berisikan nilai winner akan dilakukan proses replace data lama atau history data dan ditimpa pada data set yang akan dicetak. Baik, kita masuk ke coding berikutnya, itu kita akan coba running terlebih dahulu. Nah, di sini adalah output untuk mengupdate prediksi knockout atau gugur serta perempat match dalam pertandingan. Mana itu di tim A ada Jerman, Netherlands, Spain, dan England. Di tim B itu ada Brazil, Argentina, Portugal, dan Prancis. Nah, kita langsung saja kita coba running coding berikutnya, itu di sini adalah output untuk mendapatkan data pemenang dalam pertandingan perempat final. Nah, di mana tim A itu sebagai Jerman melawan Brazil, pemenangnya adalah Brazil. Lalu Netherlands melawan Argentina, pemenangnya Netherlands. Lalu Spanyol melawan Portugal, pemenangnya Portugal. Lalu England melawan Prancis, pemenangnya Prancis. Kita masuk ke semifinal. Kita langsung running saja. Nah, di sini adalah outputnya untuk mengupdate prediksi perempat final atau gugur serta semifinal dalam match. Yang dimana itu di tim A ada Netherlands dan Prancis. Lalu di tim B-nya ada Brazil dan Portugal. Kita masuk coding berikutnya, itu sini adalah outputnya untuk mendapatkan data pemenang dalam pertandingan perempat semifinal. Yang dimana tim A yang pertama Netherlands melawan tim B Brazil. Yang pemenangnya adalah Brazil. Lalu tim A Prancis melawan Portugal, pemenangnya Prancis. Nah, kita masuk ke final, yaitu langsung kita running saja. Di sini
Outputnya itu untuk mengupdate prediksi semifinal serta final dalam match. Nah, dalam table ini ada yang pertama di tim A losers match 6-1 lalu Brazil, lalu yang kedua di tim B losers match 6-2 dan Prancis. Kita masuk ke codingan terakhir, yaitu di sini adalah output untuk mengupdate prediksi final. Nah, di tim A ini ada losers match 6-1 melawan losers match 6-2, yang di mana pemenangnya ini adalah losers match 6-2. Lalu di yang kedua itu Brazil melawan Prancis, yang pemenangnya adalah Brazil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.